Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Balik lagi sama Kak Hikmah dalam fun fact about physics. Kira-kira kali ini kita akan membahas tentang fisika bagian mana ya? Apa yang bisa tebak? Hari ini kita akan bahas fisika apa ya? Apa? Fluida dinamis. Betul sekali. Jadi hari ini kita akan membahas tentang fluida dinamis. Tahu tidak apa itu fluida dinamis? Jadi fluida dinamis itu adalah fluida atau zat cair maupun gas yang bergerak atau mengalir. Jadi fluida dinamis ini dia sifatnya adalah fluida yang ideal. Karena dianggap ideal, tentunya fluida dinamis ini memiliki ciri fluida ideal. Apa saja itu ciri fluida ideal? Ciri dari fluida ideal yang pertama tidak kompresibel, artinya bila diberi tekanan maka volumenya tidak berubah. Yang kedua tidak mengalami gesekan, artinya ketika mengalir gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Yang ketiga alirannya stasioner, artinya tiap paket fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi. Aliran tunak atau steady, artinya aliran fluida mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Jadi kita akan membahas mengenai satuan yang akan kita kenal dalam fluida dinamis ini. Jadi ada yang namanya debit atau kita simbolkan dengan Q besar. Jadi bukan kalor ya, ini namanya debit. Apabila suatu fluida dengan volume tertentu mengalir melalui penampang dalam selang waktu tertentu, maka ada laju aliran fluida atau disebut dengan debit. Jadi apa itu debit? Jadi debit itu adalah besaran yang menunjukkan banyaknya atau jumlah dari volume fluida yang melewati suatu penampang. Jadi ada penampang yang dilewati dalam suatu waktu, ada waktu tertentu. Makanya kita rumuskan Q itu sama dengan V per T atau A dikali dengan P. Perhatikan gambar berikut. Dalam selang waktu tertentu, fluida mengalir dengan kecepatan V melalui luas penampang A, menempuh panjang lintasan L. Kita tahu bahwa V adalah volume sama dengan A dikali dengan L, dan V kecepatan sama dengan L dibagi dengan T. Maka persamaan debit dapat dinyatakan Q sama dengan V per T atau A kali L per T. Kita bisa merumuskan bahwa L per T itu adalah kecepatan, maka bisa dirumuskan Q sama dengan A dikali dengan V. Dengan Q adalah debit, A adalah luas penampang, dan P adalah kecepatan fluida. Mari kita lihat contoh soal berikut. Jadi kita bisa menentukan debit dari air pada selang. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Jadi kita tulis apa saja yang diketahui, yaitu ada volumenya dan selang waktunya. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan tadi. Jadi Q sama dengan V per T didapatkan 2 liter per detik. Lalu bagaimana jika penampangnya itu memiliki luas yang berbeda? Jadi kita harus memahami konsep persamaan kontinuitas terlebih dahulu. Jadi apa sih persamaan kontinuitas itu? Persamaan kontinuitas adalah persamaan yang menghubungkan kelajuan fluida dari satu daerah ke daerah lain. Jadi perhatikan gambar berikut. Jika suatu fluida mengalir dengan aliran tunak, massa fluida yang masuk ke salah satu ujung pipa harus sama atau konstan dengan massa fluida yang keluar dari ujung pipa yang lain selama selang waktu yang sama. Persamaan kontinuitas berbunyi, pada fluida tak termampatkan, hasil kali antara luas penampang dan kelajuan fluida selalu konstan. Atau bisa kita tuliskan A1V1 sama dengan A2V2, itu selalu konstan. Dengan A1 luas penampang daerah 1, V1 kecepatan aliran daerah 1, A2 luas penampang daerah 2, dan V2 itu kecepatan aliran daerah 2. Kita tahu bahwa Q sama dengan A dikali V,
dengan Q adalah debit fluida. Oleh karena itu, persamaan kontinuitas untuk fluida tak termampatkan dapat juga dinyatakan sebagai persamaan debit konstan. Pada fluida tak termampatkan, debit fluida di titik mana saja selalu konstan. Mari kita lihat contoh soal berikut. Perhatikan gambar ini. Jadi di sini ada soalnya, kita bisa melihat apa saja yang diketahui. Jadi yang diketahui itu ada luas penampang dan ada juga kecepatannya. Jadi kita tinggal masukkan, nanti kita substitusikan ke dalam persamaan yang tadi dari persamaan kontinuitas, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Jadi didapatkan bahwa kecepatan pada luas penampang K2 itu adalah 8 kali 10 pangkat 1. Jadi 80 meter per sekon. Jadi asas Bernoulli yang dicetuskan oleh Daniel Bernoulli itu berbunyi, tekanan fluida paling kecil terdapat dalam fluida dengan kelajuan aliran besar, sedangkan tekanan fluida paling besar terdapat dalam fluida yang kelajuan alirannya kecil. Untuk penerapan dari asas Bernoulli sendiri, kita akan membahas sangat banyak hal, yaitu teorema Torricelli. Ada juga kita bilang tabung Pitot, ada juga penerapannya pada gaya angkat pesawat terbang, ada lagi pada pipa Venturi. Jadi penerapan pada asas Bernoulli itu sangat banyak dan kita akan pelajari pada pembahasan kali ini. Untuk mengetahui persamaan Bernoulli, di sini kita asumsikan ada sebuah pipa dengan luas penampang yang berbeda. Jadi pada penampang yang lebih besar ada kecepatan V1 dan yang lebih kecil kecepatannya V2. Jadi aliran fluidanya itu mengalir dari penampang yang pertama ke penampang yang kedua yang lebih kecil. Melihat dari gambar ini, kita bisa menyimpulkan bahwa V2-nya itu lebih besar dari V1. Kita harus mengingat bahwa energi kinetik itu kan 1/2 mv kuadrat. Lalu kita bisa menyimpulkan bahwa karena V2-nya itu lebih besar dari V1, maka energi kinetiknya juga lebih besar di penampang yang kedua. Tentunya pada masing-masing sisi penampang itu kita memiliki tekanan. Jadi pada V1 berlaku P1, untuk V2 dia berlaku P2. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam rumus tekanan itu kecepatan selalu berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi apabila kecepatannya itu kecil, maka tekanannya akan besar. Sebaliknya, jika kecepatannya besar, maka tekanannya akan kecil. Selanjutnya di sini ada ketinggian. Jadi H1 dia antara pipa dengan acuannya. Jadi acuannya itu permukaan ya. Jadi ini H1 untuk bagian penampang yang pertama, dan ini untuk ketinggian pada penampang kedua. Jadi sama, ada ketinggian terhadap pipa dan acuannya. Melihat dari gambar ini, kita sudah bisa menyimpulkan bahwa H1 itu lebih kecil daripada H2 atau H2 lebih besar dari H1. Karena energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian, maka kita bisa melihat bahwa energi potensial pada penampang kedua itu lebih besar daripada penampang pertama. Sedangkan untuk energi mekanik sendiri, kita tahu bahwa energi mekanik itu adalah total dari energi kinetik dijumlah dengan energi potensial. Maka didapatkan bahwa energi mekanik yang penampang kedua itu lebih besar daripada energi mekanik di penampang pertama. Sehingga didapatkan bahwa usahanya itu adalah delta energi dari si pipa ini. Kemudian setelah mensubstitusikan semua persamaan tadi, kita akan mendapatkan persamaan Bernoulli, yaitu
Tekanan dijumlah dengan energi kinetik per volume ditambah dengan energi potensial per volume, itu adalah konstan, atau P ditambah 1/2 rho V kuadrat tambah rho GH itu konstan. Untuk lebih bisa memahami mengenai penjelasan ini, saya akan memberikan contoh soal. Jadi contoh soalnya seperti ini. Jadi perhatikan gambar pipa. Jadi ada pipa dengan ketinggian 2 meter, luas penampangnya itu berbeda, tentunya kecepatannya juga berbeda. Untuk penyelesaiannya sendiri kita tinggal masukkan apa saja yang diketahui. Di sini ada tekanan pada penampang pertama itu 120 kilopascal. Kita konversi jadi pascal, jadi 120.000 pascal. Kemudian ada kecepatan pada penampang pertama itu 1 meter per sekon. Kemudian kita pakai gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dengan roh air itu 1000 kg per meter kubik, dan H1-nya itu 0 karena dia sejajar dengan acuannya atau tanah misalnya ya. Dan untuk H2-nya itu ada 2 meter, sudah ada dalam gambar. Lalu dari gambar kita tahu bahwa jari-jari pada penampang pertama itu 12 cm dan yang kedua 6 cm. Kemudian di sini ada tekanan air pada pipa bagian atas kedua adalah, ya kita jawabnya masukkan rumus dari persamaan Bernoulli. Kita lihatnya bahwa konstan, makanya akan berlaku asas kontinuitas. Nah seperti ini. Jadi nantinya kita tinggal masukkan apa-apa saja ya yang diketahui ke dalam rumus. Nah seperti ini, kita tinggal masukkan nanti ke sini, dan rohnya jadi rohnya sama karena ini adalah aliran air. Jadi kita tinggal masukkan saja A1 V1 A2 V2. Nah kita lihat lagi apa rumusnya. Dari luas permukaan itu kan kita sudah mengetahui jari-jari ya. Jadi kita dapatkan bagaimana rumus luas permukaannya adalah PR kuadrat. Jadi kita masukkan PR1 kuadrat dikali dengan V1 dan PR2 kuadrat dikali dengan V2. Jadi didapatkan hasilnya seperti ini. Jadi P-nya kita coret saja. Jadi hasilnya 12 kuadrat sama dengan 6 kuadrat V2. Jadi hasilnya V2 itu adalah 144 dibagi 36. Nah, jadi ini cara yang mudah ya. Kalau misalnya kita menentukan V2, jadi kita dapat V2-nya itu 4 meter per sekon dengan menggunakan persamaan kontinuitas. Nah, belum berhenti di sini. Karena kan kita mau cari tekanan air, jadi sudah ketahui V2-nya berapa. Nah, untuk mencari tekanan air kita bisa memakai ini, rumus dari Bernoulli. Nah, tinggal kita masukkan semua angka-angkanya yang diketahui. P2 itu masih kita tulis P2 karena kita mau cari hasilnya. Jadi setelah kita kali dan tambah semua ya, tinggal dijumlahkan gitu. Jadi juga kita bisa coret yang sama. Nah, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini kita tinggal jumlahkan. Jadi hasilnya 120.500 sama dengan P2 tambah 28.000. Jadi kita tinggal kurang saja. P2-nya itu sama dengan 120.500 dikurang 28.000. Hasilnya adalah 92.500 pascal. Atau kalau kita konversi 92,5 kilopascal. Pasti ada di antara kalian yang pernah bertanya, kenapa ya pesawat itu meskipun dia berat, tapi dia bisa terbang di udara? Kira-kira apa yang menjadi penyebab itu? Atau apakah ada teori yang bisa menjelaskan mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi kalian harus terus mengikuti penjelasan yang akan kakak berikan supaya kalian tahu jawaban dari pertanyaan itu.
Bayangkan kamu lagi dibonceng saat naik motor dan merentangkan tangan seperti sayap pesawat. Saat kecepatan motor lebih cepat, maka kamu akan merasakan angin yang lebih kencang menerpa tanganmu. Kalau kamu miringin tangan ke atas, maka tanganmu tadi akan seolah terangkat ke atas juga. Desain pesawat berbentuk airfoil didesain supaya udara yang mengalir di atasnya lebih cepat daripada udara yang ada di bawahnya. Ketika udara di atas sayap bergerak lebih cepat, maka tekanan di atas sayap tersebut akan lebih rendah daripada tekanan di bawahnya. Nah, tekanan di bawah sayap yang lebih tinggi inilah yang menciptakan gaya angkat atau lift sehingga dapat mengangkat pesawat untuk terbang. Jadi, kalau tadi penjelasan kita mengenai fluid dan dinamis, jadi gimana nih? Kalian udah dapat nggak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi mengenai kenapa pesawat itu bisa terbang meskipun dia berat? Jika kalian tidak paham, kalian bisa menonton kembali video penjelasan yang telah kakak berikan tadi. Jadi, itulah tadi penjelasan mengenai fluid dan dinamis. Semoga adik-adik semua bisa memahami dan menerapkan konsep-konsep dari fluid dan dinamis tadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.